Pada Hari Raya Yom Kippur, tanggal 2 Oktober 2025, sebuah serangan teroris mengguncang komunitas Yahudi di Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, Crumpsall, Manchester, Inggris. Sekitar pukul 9:30 waktu setempat, polisi Manchester menerima panggilan darurat. Laporan menyebutkan ada seseorang yang mengemudikan mobil ke arah para pejalan kaki di dekat sinagoga. Beberapa saat kemudian, pelaku keluar dari kendaraannya dan langsung memulai aksi penusukan terhadap siapapun yang berada di dekatnya. Untungnya, di dalam sinagoga, keamanan bersama para jemaat berhasil mencegah pelaku masuk ke ruang utama, sehingga dampak yang lebih besar bisa dihindari. Polisi segera menetapkan insiden ini sebagai major incident dan mengaktifkan Operation Plato, yaitu protokol darurat untuk menangani serangan teroris. Tak lama, petugas bersenjata menembak pelaku hingga tewas. Seluruh serangan berlangsung hanya sekitar 6 menit, sejak mobil ditabrakkan hingga pelaku berhasil dilumpuhkan. Layanan ambulans tiba tak lama kemudian untuk merawat para korban luka. Sayangnya, 2 korban meninggal dunia. 2 korban tewas adalah orang Yahudi lanjut usia bernama Adrian Dolby, 53 tahun, dan Melvin Kravitz, 66 tahun. Selain itu, ada 3 korban lain yang mengalami luka serius. 1 terkena tusukan, 1 tertabrak mobil, dan 1 lagi mengalami luka yang kemungkinan muncul saat polisi menghentikan pelaku. Karena pelaku mengenakan sesuatu yang menyerupai rompi peledak, tim penjinak bom pun dikerahkan. Setelah diperiksa, rompi itu ternyata berisi bahan peledak yang tidak aktif. Pelaku diidentifikasi sebagai Jihad Al-Shamiyeh, seorang pria berusia 35 tahun, warga negara Inggris keturunan Suriah. Tidak ada pernyataan resmi mengenai agamanya, namun dari namanya kita sudah bisa menebak apa keyakinannya. Ia masuk ke Inggris sekitar tahun 2006 ketika masih kecil, kemudian dinaturalisasi sebagai warga negara. Jihad tinggal di wilayah Prestwich, Langley Crescent, tidak jauh dari sinagoga Heaton Park. Sampai saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ia terhubung dengan kelompok teroris atau organisasi ekstremis tertentu. Tidak ada laporan bahwa ia pernah menghadiri pertemuan jihad, mengakses materi teror, atau bepergian ke luar negeri untuk pelatihan. Bahkan, tidak ada catatan bahwa ia pernah masuk dalam program Prevent, yaitu program pemerintah Inggris untuk mencegah radikalisasi. Pada hari itu, tanggal 2 Oktober 2025, Jihad mengenakan rompi peledak yang ternyata tidak aktif, menabrakkan mobilnya ke arah pejalan kaki di depan sinagoga, lalu keluar dan menikam beberapa orang. Motifnya diduga murni antisemitisme, kebencian terhadap orang Yahudi, terlebih karena serangan dilakukan pada hari suci Yom Kippur. Bagi umat Yahudi, Yom Kippur adalah hari paling suci dalam kalender mereka, yang berarti hari pendamaian. Kitab Imamat pasal 16 dan pasal 23 ayat 26 sampai 32 menjelaskan bahwa pada hari itu, Imam Besar Israel mempersembahkan korban untuk menghapus dosa bangsa. Karena bait suci di Yerusalem sudah tidak ada, umat Yahudi kini merayakannya dengan berpuasa selama 25 jam penuh. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual, tidak menggunakan parfum atau minyak, tidak memakai sepatu kulit, dan tidak bekerja. Hari itu diisi doa di sinagoga, termasuk doa Kol Nidre di malam sebelumnya, serta doa penutup Neilah. Tema utamanya adalah Teshuvah atau pertobatan, yaitu mengakui dosa, menyesal, dan berjanji berubah. Lalu Tefilah, doa bersama, serta sedekah, melakukan kebaikan sebagai wujud perubahan. Bagi orang Yahudi yang sekuler sekalipun, Yom Kippur tetap dianggap hari paling sakral. Jika orang Kristen yang paling jarang beribadah datang setahun sekali ke gereja pada hari Natal, maka orang Yahudi yang paling tidak agamis pun biasanya tetap datang ke sinagoga pada hari Yom Kippur. Menurut Imamat pasal 16, perayaan Yom Kippur seharusnya dilakukan oleh imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Suci sekali dalam setahun untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa. 2 ekor domba dipersembahkan. 1 disembelih bagi Yahweh sebagai korban penghapus dosa, dan 1 lagi dilepaskan ke padang gurun untuk Azazel, yang dalam perjanjian lama disebut sebagai nama iblis. Bagi kita yang Kristen, jelas bahwa imam besar itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Darah domba yang disembelih itu melambangkan darahnya sendiri yang tertumpah di kayu salib. Sedangkan domba yang dilepaskan bagi Azazel mengingatkan kita pada Barabas yang dibebaskan oleh Pontius Pilatus.
Karena itu Yom Kippur bagi umat Kristen dipahami sebagai nubuat yang digenapi oleh Yesus Kristus. Bahkan, banyak orang Yahudi Mesianik masih merayakan Yom Kippur sebagai hari doa dan puasa untuk merenungkan karya Yesus sebagai Mesias. Kembali pada berita teror di Manchester, seorang saksi mata bernama Gareth bercerita bahwa awalnya ia mengira hanya terjadi kecelakaan mobil. Namun ketika mendekat, ia melihat seseorang sudah tergeletak dengan luka parah. Tak lama, ia melihat pelaku dengan pisau berusaha masuk ke sinagoga, mencoba menusuk jendela atau pintunya. Polisi memberi peringatan, namun tidak dipatuhi. Akhirnya, pelaku ditembak mati di tempat. Selain Jihad Al-Syamiyah, 3 orang lain yang ditangkap belum diumumkan identitasnya. Informasi yang bocor ke publik menyebut mereka adalah 2 pria berusia 30-an dan seorang wanita berusia 60-an. Mereka ditahan atas kecurigaan terlibat tindak terorisme, merencanakan, mempersiapkan, atau mendorong aksi teror. Bukti-bukti keterlibatan mereka, seperti komunikasi, perangkat digital, atau jejak keuangan, belum dipublikasikan secara resmi. Akibat peristiwa ini, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membatalkan perjalanan dinasnya dari Copenhagen dan segera kembali ke Inggris untuk memimpin rapat darurat COBR. Ia menyebut pelaku sebagai orang jahat yang menyerang orang Yahudi hanya karena mereka Yahudi. Starmer menegaskan bahwa kebencian terhadap Yahudi sebagai motif serangan harus ditolak keras dan harus dikalahkan di Inggris. Ia juga mengumumkan adanya penambahan pasukan polisi di seluruh sinagoga di negeri itu untuk memperkuat keamanan. Banyak Muslim di Indonesia berkata, orang Barat berbondong-bondong masuk Islam. Kenyataannya terbalik. Banyak orang Islam berbondong-bondong masuk ke Barat karena kehidupan di negara mereka buruk akibat penerapan syariat Islam. Yang bikin miris adalah, setelah para pengungsi Islam ini diterima di negara yang jauh lebih baik daripada negara mereka kembali ingin menerapkan syariat Islam di negara yang menampung mereka, sehingga mereka membuat negara yang bagus itu menjadi buruk, seperti negara asal mereka. Dan ketika ada teroris seperti ini, umat Muslim di Indonesia berkata ini hanya oknum. Padahal oknum ini hanya menerapkan ajaran Islam. Contohnya perintah yang ada di dalam Al-Quran surah 9 ayat 5. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jadi yang menjadi masalah memang bukan orangnya, tetapi agamanya. Yang paling lucu dari semua ini, umat Islam suka mengklaim. Tanpa tahu malu segala hal diklaim oleh mereka. Mulai dari baju koko orang Cina diklaim baju Islam, sampai Borobudur diklaim didirikan oleh orang Islam. Tetapi para teroris jihad yang jelas-jelas adalah produk Islam, mereka malah menyangkalnya. Entah mereka berusaha menipu siapa, menipu orang lain, atau menipu diri sendiri. Di akhir video ini, saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya para korban, sekaligus mengecam ajaran teroris Islami yang telah berulang kali melahirkan tragedi seperti ini. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati.